bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu. Ketika kami memuji, menyembah nama-Mu, Engkau ada di tengah kami, Engkau bertakhta di atas penyembahan kami. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan, yang akan sharing firman Tuhan hari ini. Teguhkan firman-Mu dengan tanda kuasa dan mujizat. Dan terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara terkasih. Shalom adik-adik di Gereja Tiberias Nias dan juga Bapak Ibu, teman-teman sekalian di YouTube atau lewat Metaverse. Selamat datang di Tiberias Metaverse. Kita bersyukur untuk ibadah hari ini yang kedua di Tiberias Metaverse. Kita sudah uji coba minggu lalu dan ini ibadah kita yang kedua, dan kita bersyukur kita manfaatkan teknologi yang terkini ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Amen. Terutama untuk anak-anak muda, adik-adik muda sekalian, karena biasanya ya anak-anak muda dulu yang menggunakan teknologi terkini. Jadi minggu lalu saya sudah sharing bahwa teknologi terkini harus anak-anak Tuhan gunakan untuk pemberitaan Injil. Karena Injil sendiri itu adalah informasi. Betul nggak? Betul. Renaldi? Ya, Injil itu adalah informasi. Ya, jadi ini teknologi informasi ini kita harus gunakan. Injil itu berita baik, informasi baik. Sehingga kita butuh teknologi terkini untuk penyebaran Injil Kerajaan Surga. Mari kita buka firman Tuhan. Hari ini saya akan sharing, kita mulai dari Wahyu 6 ayatnya yang ke-6. Bro Renaldi mungkin boleh bacakan firman Tuhan dalam Wahyu 6 ayatnya yang ke-6. Wahyu 6 ayat yang ke-6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ya, ini moto dari gereja Tiberias. Ini ayat yang Tuhan nyatakan kepada gembala sidang, dan saya perhatikan ini lebih lagi relevan bagi kita sekarang ini. Kemarin Kak Argo Pariaji ya ingatkan saya sharing bahwa lewat perang Rusia Ukraina ini ya harga gandum dan harga jelai itu naik tinggi. Jelai itu barley. Ya, jelai itu barley. Nah, Ukraina dan Rusia adalah produsen gandum terbesar. 25% gandum dunia. Dan 25% ya. Dan Rusia dan Ukraina juga produsen jelai terbesar. Ya, jelai itu barley. Dan kalau nggak salah jelai mereka produksi 20%. Dan Wahyu 6 ayat 6 ini mengatakan bahwa gandum dan jelai mengalami kenaikan harga. Apa istilahnya kenaikan harga? Inflasi. Ya. Mengalami inflasi, kenaikan harga sangat tinggi, naik sangat tinggi, sehingga terjadi goncangan ekonomi. Secupak gandum sedinar. Secupak itu ya satu genggam tangan. Dan sedinar itu gaji satu hari zaman Israel saat itu. Jadi gaji satu hari hanya cukup untuk makan gandum segenggam. Ya, 3 cuplak jelai itu hanya untuk makan satu hari, sedinar. Jadi kita lihat firman Tuhan luar biasa, ya. Sehingga betul kita harus pegang ayat firman ini bahwa jangan rusakkan minyak dan anggur. Sekali lagi saya ingatkan, ya Rusia dan Ukraina itu produsen gandum dan jelai terbesar. Dan sudah ada banyak prediksi yang mengatakan mau nggak mau akan ada kelaparan, dan terutama di Afrika dulu.
Ya, saya lupa sumbernya, kalau saya tidak salah PBB yang mengatakan, atau kalau saya tidak salah mungkin Macron yang mengatakan, Presiden Prancis yang mengatakan, saya lihat di running text di satu berita ya, bahwa akan ada kelaparan konsekuensinya. Dan saya ingat yang dikatakan pertama kali adalah terkena itu Afrika karena krisis gandum dan jelai ini. Ya, bahan-bahan pokok, komoditas-komoditas harga sudah naik, ya minyak dan gas sudah naik, dan ini memperparah ya inflasi yang sudah ada sebelum perang, sudah ada inflasi teman-teman. Ya, tapi dengan perang tentu akan lebih parah lagi. Tapi firman Tuhan katakan jangan rusakkan minyak dan anggur. Dan kita bersyukur untuk pewahyuan yang Tuhan berikan kepada Gereja Tiberias lewat Gembala Sidang, yaitu Gereja Tiberias sangat kuat dalam sakramen minyak dan anggur. Ya, sakramen apa itu? Minyak dan anggur. Ya, ya, sakramen minyak dan anggur itu sakramen apa? Perjamuan kudus Dan minyak urapan. minyak urapan. Ya, jadi apalagi Jemaat Tiberias, lebih lagi kita harus kuatkan iman kita di era-era sulit seperti ini. Ini era sulit, kita baru saja diuji sebagai umat manusia, kita diuji dengan satu pandemi besar. Lebih lagi sekarang ini kita diuji dengan perang. Ya, pandemi itu adalah suatu tragedi. Ya, tapi perang itu bukan tragedi. Perang itu buatan kita, buatan manusia. Ya, perang itu adalah kejahatan. Ya, tragedi itu kita bisa punya kekuatan untuk menghadapinya. Tapi kalau kejahatan kita harus bertobat. Ya, dan mana yang lebih parah, tragedi atau kejahatan? Kejahatan. Ya, tapi itu khotbah saya besok. Saya nggak mau bahas lebih dalam lagi. Ya, tentu lebih parah kejahatan. Kalau kejahatan kita harus bertobat. Ya, kalau tragedi itu terjadi di mana-mana. Seperti kita akan mati satu hari nanti. Ya, itu tragedi. Dan itu kita nggak ada pilihan untuk itu. Tapi kalau kejahatan kita punya pilihan. Nah, kelaparan sebenarnya sudah langka, teman-teman sekalian ya, sudah langka banget di bumi ini karena kita diberkati sekali dengan kemajuan teknologi, kemajuan ekonomi, era kemakmuran yang luar biasa. Ya, hampir nggak ada kelaparan di dunia sekarang ini. Dan riset membuktikan sekarang ini lebih banyak orang yang obesitas daripada kelaparan. Dan obesitas juga masalah, betul nggak? Betul. Obesitas itu masalah, teman-teman. Ya. Tapi lebih baik kita punya masalah. Lu pilih mana? Lu pilih kegendutan apa kelaparan? Kegendutan. Kegendutan ya. Kita lebih pilih ya kegendutan ya diet lah. Ya. Tapi kalau kelaparan mati kita. Ya. Tetapi mau kelaparan jadi ancaman lagi sekarang. Dan itu bukan karena apa-apa loh, itu karena kejahatan manusia. Ya, ini buatan manusia. Kalau ada kelaparan sekarang itu karena buatan manusia, karena konflik militer, karena perang, dan itu buatan manusia. Jadi kita harus bertobat. Setuju? Setuju kan? Ngomong di mic. Setuju. Nah, jadi teman-teman yang terkasih, ya apalagi anak-anak muda, mari percaya, minyak anggur tidak akan dirusakkan. Amin. Rajin perjamuan kudus, ya seperti seruan Gembala Sidang. Rajin pakai minyak urapan, percaya engkau diurapi Tuhan. Amin. Percaya Kristus ada di dalammu. Amin. Percaya engkau diurapi di akhir zaman ini. Lebih lagi relevan dan lebih lagi penting ayat ini. Dan bagaimana sebagai anak muda di akhir zaman kita harus menyikapi era yang sulit ini, masa sukar ini. Coba kita lihat firman Tuhan dalam Mazmur 119, kita lihat ayatnya yang ke-9. Mazmur 119, kita lihat ayatnya yang ke-9. Boleh dibaca, Bro Renaldi. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, seperti
terus disuruhkan oleh gembala sidang ya, bahwa kita harus hidup kudus, apalagi di era yang sulit ini, era yang sukar ini. Kita percaya perlindungan Tuhan, minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Amin. Dan bagaimana anak muda Alkitab katakan mempertahankan kelakuannya yang bersih, itu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 adalah pasal yang terpanjang dalam Alkitab. Ditulis oleh siapa? Kita tidak tahu. Ya mungkin Daud, tapi biasanya kalau Daud yang menulis, di ayat yang pertama ada Mazmur Daud, ya, tapi ini tidak ada. Tapi satu hal yang kita tahu, Mazmur 119 ini ditulis oleh seseorang yang muda. Ya, dari mana kita tahu bahwa penulisnya ini adalah orang muda? Kita lihat ayatnya yang ke-100. Mazmur 119 ayatnya yang ke-100. Boleh dibaca, Bro? Mazmur 19 ayat 100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Dia bilang, saya lebih mengerti daripada orang tua. Lu masih muda atau udah tua? Masih muda. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Gua juga masih muda lah ya. Amin, pasti. Ngakunya muda. Jadi penulis Mazmur ini mengatakan bahwa dia lebih mengerti daripada orang tua. Berarti dia masih muda dong? Masih muda. Berarti penulis ini masih muda. Dan Pendeta Padiaji Gembala Sidang selalu menyerukan, ya, baik untuk yang sudah tua, apalagi yang sudah muda, masih muda, dalam konteks pasal firman Tuhan ini, jaga kebersihan tingkah laku untuk sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ya. Dan betapa di akhir zaman ini, di era ini, betapa penting tema kekudusan itu, mempertahankan kelakuan dengan menjaga kekudusan. Amin. Sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Dan Mazmur 119 ini adalah pasal mengenai firman Tuhan, mengenai titah-titah Tuhan, mengenai perintah-perintah Tuhan. Dan Mazmur ini bercerita mengenai kecintaan penulis terhadap firman Tuhan, terhadap ketetapan-ketetapan Tuhan, terhadap titah-titah Tuhan. Dan pasal yang terpanjang di dalam Alkitab ini didedikasikan untuk firman Tuhan. Amin. Ada seorang yang mengatakan bahwa kita jangan hanya baca Alkitab, tapi biarkan Alkitab ini ngebaca kita. Ya. Itu seorang teolog yang terkenal mengatakan demikian. Ya. Ini bukan kitab biasa, teman-teman yang terkasih. Ya. Ini buku hidup. Amin. Ini buku dinamis. Amin. Ini buku seperti makhluk hidup yang bergerak, firman Amin. Tuhan. Gitu. Amin. Jadi kita bukan hanya baca firman Tuhan, tapi seperti pedang bermata dua arah. Firman juga ngebaca kita. Amin. Apa maksudnya firman Tuhan? Buku ini juga ngebaca hidup kita. Artinya adalah banyak aspek-aspek dalam hidup kita yang kita tidak akan tahu dan kita tidak akan sadari kalau tidak dinyatakan di dalam firman Tuhan. Kalau itu tidak disingkapkan kepada kita, kalau itu tidak diwahyukan kepada kita. Ya, terutama misalnya kita tidak tahu kalau kita ini berdosa dan memiliki kodrat yang jahat dan dosa, Ya. dan butuh keselamatan, butuh pengampunan dosa, kalau tidak diwahyukan oleh firman Tuhan. Ya. Ilmu-ilmu yang lain tidak dapat menyingkapkan hal tersebut kepada kita. Yes. Ya, misalnya kisah mengenai kejatuhan dosa di Taman Eden, yang banyak orang yang merasa dirinya modern dan berpendidikan dan intelektual mengatakan bahwa itu seperti dongeng dan lain sebagainya. Tapi kisah narasi tersebut berisikan pewahyuan-pewahyuan yang luar biasa, sehingga kita bukan hanya baca firman, tapi firman ini Membaca kita. juga ngebaca kita. Yes. Ya, itu seperti kaca, firman Tuhan ini seperti kaca. Ya, saudara bukan hanya ngebaca firman, tapi firman itu
ngebaca saudara. Amin. Ya, seperti salah satu tema yang penting ya buat anak muda ini ya. Renaldi masih anak muda ya, Masih muda Pak. masih single, Udah ada. tapi belum menikah. Belum menikah. Tapi. Belum menikah tapi in relationship. Yes. Ya, in relationship bagus. Kamu disclaimer, jujur itu bagus. Jituan. Harus pengumuman dulu kan. Ya, jadi saya baru sadar mengenai kodrat kita nih sebagai manusia. Renaldi suka nonton ini nggak? National Geographic, Discovery, tentang binatang. Iya, kadang-kadang nonton. Ya, saya baru pelajari teman-teman ya bahwa satu-satunya spesies makhluk hidup di planet ini yang perempuannya itu seleksi laki-laki itu hanya manusia. Wow. Dan anak-anak muda harus tahu ini ya. Satu-satunya spesies yang perempuannya, feminimnya itu seleksi laki-laki ya, itu hanya manusia. Di dunia binatang tidak ada seleksi tersebut. Yes. Misalnya betina tidak akan seleksi jantan. Di dunia binatang itu adalah si jantan itu disebut alfa biasanya. Oh, iya. Ada yang alfa, ada yang jagoan, Iya. ada yang dominan. Yang dominan itu yang jagoan yang paling kuat. Ya. Dia yang menguasai kawasan. Dia bertempur dengan jantan-jantan yang lain, jantan-jantannya harus tunduk sama dia, harus takluk sama dia. Dan betina-betinanya tuh akan dia dominasi. Oh, oke. Jadi dia akan punya lebih dari satu pasangan biasanya. Itu namanya dunia apa? Binatang. Dunia binatang begitu. Yes. Ya. Lebih dari satu pasang, satu alfa yang menguasai satu kawasan, yang lain itu ditindas oleh dia. Karena di dunia binatang kan yang kuat yang menang. Tapi kenapa manusia bisa maju? Luar biasa. Dan laki-laki harus terus mengasah diri. Yes. Karena kita tahu kita diseleksi Yes. oleh perempuan. Perempuan. Ya. Dan seleksi oleh perempuan itu membuat manusia terus maju. Ya. Kalau yang nggak maju, ya nggak lulus seleksi. Dan salah satu penolakan yang paling menyakitkan, apalagi nih saya berbicara dalam konteks laki-laki. Ya, jadi laki-laki, para cowok nih dengar nih. Ya. Penolakan yang paling menyakitkan adalah ditolak perempuan. Yes. Ya karena ini bukan masalah hanya putus cinta emosional aja, ini masalah eksistensial sebenarnya. Oh, iya. Masalah keberadaan dan kebertahanan hidup, saya jelaskan. Ya. Jadi karena Tuhan perintahkan kepada manusia untuk beranak cucu, betul? Betul. Ya, untuk beranak cucu, untuk memenuhi bumi, dan perintah Tuhan itu ada di DNA kita semua. Ya, itu kenapa laki-laki bersatu dengan perempuan, bereproduksi dan meneruskan keberlangsungan hidup ini. Ya, perintah Tuhan itu ada di DNA Yes. kita semua, dan itu adalah perintah yang kudus. Amin. Betul atau tidak? Betul. Ya, itu perintah yang suci, itu adalah perintah yang kudus yang tentu kita harus lakukan dalam konteks pernikahan yang kudus. Amin. Jadi ini masalah eksistensial, ya, karena penolakan dari perempuan itu artinya bagi seorang laki-laki nih, ya, penolakan dari perempuan kepada seorang laki-laki artinya gennya kamu, DNA kamu itu tidak layak untuk diteruskan di masa depan. Wow. Nah itu sakit kan? Sakit. Itu eksistensial. Ya. Itu hidup dan mati teman-teman. Jadi laki-laki jadi laki-laki itu nggak gampang. Ya. Yes. Jadi laki-laki kita tahu kita diseleksi oleh Perempuan. Dan Alkitab mengatakan ya bahwa Adam dikasih buah itu oleh Hawa, Ya. ya. Dan matanya Adam terbuka. Ada seorang ahli yang mengatakan hal itu secara biologi juga benar. Karena yang membuat seorang laki-laki itu sadar diri itu perempuan. Oh.
Apalagi kalau laki-laki itu mulai tertarik dengan perempuan, dia mulai peduli sama dirinya. Betul atau tidak? Betul. Dia mulai sadar diri, dia mulai peduli dengan penampilan dia. Yes, betul. Ya. Sebelum kita tertarik sama perempuan misalnya, ya para remaja di sini. Sebelum kau tertarik dengan perempuan, bodoh amat sama penampilan kita. Iya, boros. Ya kan? Renaldi sekarang dandan kan? Ganda. Keren kan? Puji Tuhan. Ya, supaya ya dia sadar, dia diperhatikan. Kita sadar sama penampilan kita. Iya. Ya, jadi kita sadar diri, mulai self conscious, ya, mulai jaga penampilan. Kita tahu kita jelek atau ganteng, kita tahu kita ada kekurangan atau kelebihan. Ketika kita mulai tahu bahwa kita diseleksi, kita dinilai oleh perempuan. Dan riset membuktikan, ini ilmiah. Seorang profesor bernama Profesor Roy, saya lupa nama belakangnya, tapi Profesor Roy siapa dari Amerika menemukan ya bahwa nenek moyang kita, teman-teman sekalian, nenek moyang kita dari sekarang sampai ribuan tahun yang lalu itu kebanyakan perempuan, bukan laki-laki. Wow. Dan kebanyakannya 2 kali lipat. Wow. Ya, nenek moyang kita yang perempuan itu 2 kali lipat dibanding nenek moyang kita yang laki-laki. Mungkin bingung. Ya. Ya, saya yakin pertama kali dengar pasti bingung, tapi saya jelaskan maksudnya apa. Maksudnya begini, teman-teman. Ya, jadi maksudnya adalah rata-rata nenek moyang kita yang perempuan yang memiliki anak yang reproduksi, ya itu rata-rata perempuan zaman dulu sampai sekarang. Kita hitung ini ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum Kristus ya. Ini ada seorang peneliti yang melakukan penelitian yang menarik ini. Rata-rata nenek moyang kita yang perempuan itu rata-rata memiliki 1 anak. Dirata-ratain. Tentu ada yang lebih ya. Oh iya. Tapi kalau dirata-ratain, semua perempuan, hampir semua perempuan punya anak. Tapi kalau laki-laki, ya setengah nenek moyang kita yang laki-laki itu punya 2 anak. Setengah dari nenek moyang kita yang laki-laki punya 2 anak. Oke. Dan setengahnya lagi nggak punya anak, 0. Alias nggak pernah menikah. Ya, jadi hanya setengah nenek moyang kita yang laki-laki yang memiliki pasangan. Ya, itu artinya laki-laki jauh lebih beresiko menerima penolakan, jauh melebihi perempuan. Ya. Ya. Dan itu kenapa saya percaya, teman-teman yang terkasih, ya, karena ada riset yang meneliti dan kita bersyukur adanya kekristenan di bumi ini. Amin. Di mana Yesus menekankan pentingnya pernikahan 1 laki-laki, 1 perempuan. Amin. Ya, 1 laki-laki dan 1 Perempuan. Karena kalau 1 laki-laki banyak perempuan, maka ini ada banyak penelitian yang menghasilkan kesimpulan ini, teman-teman. Ya, bahwa di suatu masyarakat yang 1 laki-lakinya banyak perempuan, alias poligami, yaitu saya baca ini ada di The Economist, ada di Atlantic Council, ya. Di satu sistem masyarakat yang poligami itu akan banyak laki-laki yang nggak kebagian. Oh. Anak-anak muda laki-laki yang nggak kebagian, itu banyak. Wow. Dan riset mengatakan bahwa mereka yang nggak kebagian perempuan itu pahit hatinya, mereka marah dan cenderung kriminal. Ya, ini banyak riset yang mengatakan demikian. Ya, saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan ini bukan asal-asalan. Ya. Ya, ini ahli-ahli yang mengatakan demikian. Yang nggak kebagian pahit hatinya dan cenderung kriminal. Bahkan ada yang pernah meriset penjara, mensurvei penjara, itu banyak orang-orang yang ditolak perempuan di sana. Oh. Dan mereka cenderung kriminal. Dan masyarakat tersebut nggak akan stabil, banyak konflik. Oh ya. Dan konflik itu nggak akan ada habis-habisnya. Yes. Dan satu lagi yang mungkin menarik dicatat, ya masyarakat yang
bukan monogami, yang bukan satu laki-laki satu perempuan, banyak anak-anak muda laki-laki yang nggak kebagian. Kenapa banyak yang kebagian? Karena yang kaya yang dapat. Betul nggak? Betul. Laki-laki yang kaya ngeborong. Mereka borong. Dan yang di bawah ini, yang di bawah piramida status ekonomi sosial, nggak kebagian. Mereka pahit. Dan satu lagi dikatakan bahwa masyarakat yang non monogami cenderung diktatorial dan otoriter, dan demokrasi nggak akan berkembang di sana. Ya, jadi menarik. Jadi itu kenapa saya percaya Yesus tekankan satu laki satu perempuan, karena Ia mengasihi kita. Yes, amin. Ya, kita Tuhan tidak mau kita hancur. Amin. Ya, Tuhan tidak mau kita perang. Amin. Tuhan tidak mau kita ada konflik. Dan itu yang dikatakan dari penelitian itu, mengatakan bahwa masyarakat yang non monogami cenderung banyak konflik dan banyak perang, ya, terutama perang sipil dan konflik-konflik yang lainnya. Itu kenapa Tuhan mengasihi kita, bukan karena Tuhan mau membatasi kita. Betul nggak, Renal? Betul sekali. Ya. Amin. Jadi satu laki-laki dan satu perempuan itu yang the best. Amin. Ya, itu yang terbaik buat manusia, dan Tuhan buat itu karena Ia mengasihi kita. Ia mengasihi manusia. Amin. Ia mau kita punya masyarakat yang baik, yang adil, yang stabil, Amin. ya, yang makmur. Amin. Karena yang saya katakan ini dapat dipertanggungjawabkan bahkan secara ilmiah, dan ini tentu bukan asal-asalan. Ya. Jadi itu kenapa laki-laki sadar dia diseleksi oleh perempuan. Dan penolakan dari wanita itu penolakan yang paling pahit. Yes. Itu seperti ditolak Tuhan, betul nggak? Karena you nggak oke, DNA you, gen you nggak oke untuk diteruskan ke masa depan. Jadi kita harus membenahi diri terus. Amin. Laki-laki harus terus Membenahi diri. berbenah, ya, harus terus Upgrade. memperbaiki diri. Ya. Ya, itu kenapa manusia bisa maju. Yes. Sekali lagi, manusia bisa maju, nggak kayak binatang. Binatang. Karena binatang tidak ada seleksi itu. Ya. Nggak ada betina yang menseleksi jantan di dunia binatang, tidak ada. Ya, ayam jantan sama ayam jago kalau nikah Ini kan. itu KDRT kan, itu pemaksaan itu. Ya. Bukan karena nggak ada pacaran dulu, lamaran dulu, mana ada. Ya. Tapi kalau manusia beda, dan seleksi perempuan terhadap laki-laki itu big deal. Yes. Ya, itu nggak main-main. Yes. Sehingga kita laki-laki yang sadar, ya jangan kita bilang cewek matre, jangan. Iya. Ya. Bukan ceweknya yang matre, elunya yang males. Ya. Kitanya yang harus Upgrade. membenahi diri. Kenapa? Kenapa perempuan menseleksi? Karena perempuan memang harus menseleksi. Karena perempuan yang akan mengandung anak laki-laki tersebut selama berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan. Bagus, 100 sama. Harus hafal itu. Yes. Ya. Dan selama 9 bulan itu perempuan sangat rentan. Mereka sangat rentan ya terhadap berbagai macam masalah, yang kita bersyukur kita ada di dunia yang modern ya. Amin. Kita di dunia yang kemajuan medis, sanitasi dan kebersihan Yes. itu luar biasa. Tapi coba saudara lihat zaman dulu, zaman purbakala, zaman Alkitab, angka kematian bayi itu tinggi sekali. Oh. Ya, angka kematian melahirkan, ibu-ibu yang melahirkan, yang mati. Zaman dulu, saya ingat bahkan di Inggris pada abad 17-18, angka kematian melahirkan itu sempat 25%, tinggi loh itu. Wow. Tinggi banget. Dan sekarang kurang dari 1%. Karena kemajuan yang luar biasa, kita diberkati luar biasa. Amin. Ya, jadi zaman dulu ya,
apalagi zaman dulu, walaupun sampai zaman sekarang juga relevan, tapi apalagi zaman dulu ya. Jadi itu kenapa perempuan harus Selektif. seleksi, karena mereka rentan. Seleksi laki-laki itu ya, laki-laki tersebut harus bertanggung jawab, harus menjadi imam yang kudus, ya harus menjadi penyedia yang baik dan memiliki karakter yang baik. Ya. Karena kalau mengandung 9 bulan itu sangat rentan Oh, ya terhadap bahkan masalah finansial, masalah ekonomi, ya apalagi kalau masalah KDRT, ya itu kenapa perempuan memiliki insting tersebut ya untuk menseleksi laki-laki yang terbaik. Dan itu kenapa kita percaya pemuda-pemuda Tiberias, pemuda-pemuda Boanerges yang the best, Amin. yang top 10 Yes. ya. Saudara, anak-anak muda sekalian ya, harus berbenah diri karena engkau akan meneruskan generasi masa depan, Amin. dan kita mau berikan generasi masa depan yang terbaik. Amin. Harus jadi bibit yang terbaik, Unggul. Amin. yang unggul, karena laki-laki tahu dia diseleksi oleh perempuan, dan yang memegang pintu gerbang reproduksi itu perempuan. Ya. Mereka pegang kunci gitu. Ya, betul. Jadi kalau laki-laki ditolak itu, widih, sakit banget. Sakit nggak bro? Sakit sekali ya. Sakit. Ya. Kalau sampai ditolak, seperti yang saya katakan, laki-laki yang ditolak tuh marah dia. Dia marah dan cenderung kriminal. Ya, saya ingat salah satu orang terkaya di dunia ini yang menemukan Facebook, siapa namanya? Mark Zuckerberg. Pintar kamu, Renaldi. Ya. Puji Tuhan. Ya, Mark Zuckerberg itu. Yes. Dia, kenapa dia buat Facebook? Katanya karena dia nggak ditolak perempuan. Oh, Pernah nonton filmnya? belum. Ada filmnya, judulnya apa tuh? Social Network ya. Social Network. Ya, di film itu dia ditolak perempuan dan dia berjuang Oh, untuk buat satu media sosial yang bisa mengkonek laki-laki dengan perempuan. Ya, awalnya itu di pikiran dia ketika buat Facebook itu dating site. oh, ya. Ya, jadi supaya orang gampang terkonek. Ya, di film itu dijabarkan ya, dia ditolak dan dia mau membuktikan eksistensinya. Oh, Itu hidup dan mati itu. yes. Kalau ditolak seperti itu. Ya, dan dia salurkan penolakan itu positif. Ya, dia salurkan untuk berjuang untuk pembuktian. Ya. Ya, disalurkan akhirnya membuat media sosial yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi adik-adik muda sekalian, anak-anak muda sekalian, di akhir zaman ini pertahankan kelakuan yang bersih. Amin. Dengan sesuai firman Tuhan. Amin. Benahi dirimu, Amin. jadi yang the best, Yes. jadi yang terbaik, Amin. dan jadikan dirimu versi terbaik yang Tuhan sudah ciptakan dalam Amin. dirimu. Amin. Dan versi terbaik yang ada di dalam kita Amin. adalah Kristus yang ada di Yes. dalam kita. Dan Kristus yang ada di dalam kita itu yang harus terrealisasi Amin. dalam hidup kita. Teman-teman, adik-adik muda sekalian, harus berkorban, lakukan segala sesuatu untuk memastikan bahwa engkau adalah versi terbaik yang ada di dalam Amin. dirimu. Kalau kita jadi versi diri kita yang terbaik, semuanya akan ditambahkan kepada. Amin. Betul nggak? Betul sekali. Carilah dahulu Kerajaan Allah. kerajaan Allah, ya, dan realisasikan dulu Kristus yang ada di dalam kita. Yang lainnya nggak usah dipikirin, semuanya akan ditambahkan Pada kita. kepadamu. Ya, kalau seorang laki-laki, anak muda laki-laki menjadi versi yang terbaik di dalam dirinya, pasti jadi kejaran semua perempuan. Pasti. Benar nggak? Betul sekali. Ya.